Sekarang ini kan banyak banget ya platform atau media sosial yang menggunakan lagu-lagu diposting di YouTube dengan liriknya aja, terus tidak ada realitinya. Tuh menurut Mas seperti apa sih? Ya, ini kan zaman digital ini ya, memang prasarana regulasi sedang dibangun dan sedang diatur lagi kembali ya. Karena kita kan beralih dari dunia fisik ke dunia digital, di mana aturan-aturan di dunia fisik ini tidak sepenuhnya bisa berlaku di dunia digital. Nah, termasuk juga kita sedang membantu juga pemerintah untuk merancang berbagai regulasi untuk aturan digital ya, dan royalti pencipta lagu, penyanyi dan produser ya. Tapi itu makan waktu dan saya rasa semua pihak harus berdiskusi bersama-sama mencari solusi ya. Tapi khususnya saya ingin kembali sedikit aja kepada Hari Musik Nasional ini ya. Tahun ini temanya adalah musik tradisional ya. Tema besarnya adalah musik pemersatu bangsa. Tahun lalu kita temanya musiku profesiku. Kalau sekarang kita ingin mendedikasinya kepada musik tradisional. Ada sebabnya. Kenapa tuh? Karena semua kita ini ya, semua kita musisi Indonesia, bangsa Indonesia, DNA-nya ya itu lagu-lagu tradisional dan lagu-lagu anak-anak. Iya. Jadi begitu kita besar, kita sukses di karir bermusik, kita jangan lupa kepada akar kita, yaitu musik tradisional. Makanya mudah-mudahan besok malam konser 7 Ruang ini kita bisa mengumpulkan donasi dari masyarakat untuk kita majukan musik tradisional yang sebagai suatu kepedulian agar kita tetap bersatu. Berarti tayangnya di semua platform media ya? Iya. Tuh teman-teman tuh nonton tuh. Di channel DSS Music konser 7 Ruang. Oh, itu Hari ramai. Musik Nasional. Jadi setuju juga saya tuh. Jadi melestarikan musik-musik tradisional. Iya. Gitu kan nggak Iya. cuma contoh budaya luar, mendingan kita melestarikan budaya sendiri ya kan. Ya, walaupun besok lagu-lagu pop sih yang dibawa, tapi ini adalah persembahan dari dunia industri katakan ya kepada non industri, dan acara ini sutradaranya adalah Mas Kadri Muhammad. Wow. Luar biasa. Nggak mudah. 50 artis lebih diatur sama dia. Oh iya loh, kelihatan. Terima kasih. Tapi tadi bicara mengenai masalah sebenarnya copyright Iya. gitu ya, hak cipta dan lain-lain. Iya itu tuh. ya, di dalam platform. Sebenarnya undang-undang hak cipta kan kita sudah ada. 2014 itu udah perubahan dari yang lalu-lalu. Dan pada dasarnya menjaga hak moral. Hak moral itu hak untuk supaya komposer itu namanya ditulis gitu. Ya, betul. Penampilan yang ada di sosial media. Dan hak ekonomi ya, kalau ada keuntungan maka sebenarnya komposer atau orang-orang yang punya hak pemegang hak cipta itu mendapat suatu keuntungan ekonomi. Nah, itu yang paling penting yang sekarang kita masih terus melakukan penerapan undang-undang hak cipta ya, teman-teman melakukan edukasi, sosialisasi supaya orang ngerti bahwa ini ada hak orang lain nih, ada hak kekayaan intelektual yang kalau mau dipakai itu harus kita berbagi. Jadi Mas Kadri, kalau itu belum diterapkan, hukum hak cipta itu belum diterapkan dengan baik, berarti harus ada revisi lagi dong. Sebenarnya kita ada perkembangan terakhir sih, kita bikin rancangan peraturan pemerintah ya Mas ya. Iya. Jadi implementasi dari Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Lebih spesifik lagi tentang apa aja Mas? Yang satu tentang Hak digitalnya ya, hak digital, hak digital dan tarifnya. dan Tarifnya. Pentarifan. Ya. jadi udah masuk yang tadinya masih general, sifatnya umum, hak cipta undang-undang kita sekarang masuk ke digital. Mirip seperti di Amerika juga ada Modern Music Act. Ini masuk ke dunia digital. Karena Iya. udah di situ ranahnya sekarang. Gitu. Ini pengacara juga loh. Iya. belum pengacara, cuman kebetulan sekolah hukum aja sih. Jadi kalau aku ngelihatnya tuh sekarang tuh udah ya emang peraturan tuh memang penting banget untuk sebagai backbone-nya lah ya peraturan di Indonesia. Cuman secara sistem sebenarnya musisi tuh harus sadar bahwa kita nggak bisa menghambat adanya kemajuan teknologi, yang pertama itu. Jadi gimana kita harus bisa beradaptasi dengan era digital ini dengan cara misalnya harus ngurusin, harus beresin, misalnya punya lagu apa aja diberesin, didata, terus harus
harus gabung ke LMK, ke publisher gitu kan. Karena semua udah mainnya sistem, di luar negeri juga udah mainnya sistem. Jadi publisher bisa membantu untuk mengkolek mechanical-nya, LMK bisa mengkolek performing right. Dan info terakhir yang aku dapat juga kayak aplikasi TikTok, Smule, terus juga seperti Facebook dan Instagram itu LMK tuh sebenarnya udah collect gitu. Jadi kalau misalnya kita untuk mau menghimpun royalti itu kita harus gabung ke LMK. Oh gitu. Tapi di Indonesia belum sebaik itu ya? Udah lumayan berjalan. Cuman lumayan. kadang-kadang gini, aku musisi ya, jadi iya. banyak juga teman-teman musisi yang aku ajak ngobrol. Mereka tuh oh gitu tahu. Cuman kadang-kadang untuk Belum bergabung gitu. melakukan Belum itu bergabung. waktunya nggak ada. Termasuk makanya musisi-musisi itu mesti gabung FESMI. Iya. Berarti itu yang salah di mana Mas? Musisinya apa yang belum mengurusi apa berarti? Rasanya sih itu ada dua ini ya, apa namanya, itu kan interaksi. Oh. Di organisasi, LMK, siapapun juga organisasi atau asosiasi itu harus terus rajin melakukan sosialisasi dan edukasi. Sementara musisinya harus cepat sadar bahwa ini contohnya begini, kalau kita sebagai komposer, kolek sendiri itu susah loh, kita nggak tahu siapa yang muter. Tapi kalau lewat Iya. publisher atau lewat LMK, kita tahu dia kemana harus nagihnya. Nah itu gunanya. Berarti sudah bagus berarti Mas ya? Sudah ada, Sudah cuma tinggal masalah kesadarannya aja nih. Kesadaran musisi ya. Musisinya. Mm-mm.